Halo teman-teman, kembali lagi Kenapa Error dengan saya Ardi. Di video playlist JavaScript sebelumnya kita sudah membahas tentang function ya teman-teman. Yang dimana function sendiri adalah sebuah kumpulan kode yang nantinya bisa kita eksekusi kembali gitu. Jadi di reuse. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk membuat sebuah function teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua dulu. Nah, apa itu? Yang pertama ada function declaration. Yang kedua ada function express. Nah, bedanya apa nih? Kalau function declaration teman-teman, itu sama seperti video yang sebelumnya sudah saya tunjukkan. Jadi kita pakai keyword function, kemudian nama function. Nah, di sini kita studi kasusnya misalkan pengen tahu umurnya orang gitu. Jadi kita hitung umur, misalkan nama functionnya. Terus parameternya ya, tahun lahir. Nah, di sini kita tampung dulu misalkan umur. Misalkan kan pada video ini dibuat kan sekarang tahun 2022 ya. 2022 dikurang argumen yang nanti bakal dimasukin ke function ini teman-teman. Nah, ini nih, pakai parameter ini nih. Tahun lahir. Kemudian kita return umur. Nah, kenapa ini disebut function declaration teman-teman? Karena seperti kita mendeklarasikan sebuah variabel yang pakai conslate itu, nah dia juga pakai declaration, yaitu keyword ini teman-teman, keyword function, makanya disebut function declaration. Nah, untuk mempersingkat, ini sebenarnya kita bisa aja nih langsung return ini, jadi nggak perlu ditampung dulu ke sebuah variabel teman-teman. Jadi gini, ini sebentar, ini kita langsung aja nih, karena yang mau di return adalah value dari umur ini, jadi nggak perlu di value dari expression ini nih, jadi langsung aja expressionnya yang kita return. Maksudnya adalah value dari sebuah expression teman-teman. Nah, jadi kita langsung begini. Kita coba dulu ya. Nah, misalkan function, kok nggak usah pakai function ya, kan kan. Nah, di sini kita bisa panggil atau panggil jalankan, itu sama aja teman-teman. Yang penting make gitu, pakai sebuah function. Nah, misalkan tahun lahirnya itu misalkan ya tahun 1999 gitu. Misalkan nih. Terus kita tampilin kira-kira kalau lahirnya tahun 99, umurnya berapa nih dari tahun sekarang nih ya, tahun 2022. Kita save. Kemudian kita reload. Nah, umurnya ternyata 23. Bener ya, berarti ya 2022 dikurang 1999. Nah, teman-teman, seperti biasa kita akan masukkan ke sebuah variabel. Misalkan ini adalah Agus. Nah, kita pengen tahu nih umur Agus berapa nih. Hitung umur, masukin. Sekarang Agus lahirnya tahun 98. Nah, terus console log Agus. Console log Agus. Dan ternyata umurnya Agus adalah 24, teman-teman. Nah, karena kita bisa masukin argumen ini, nggak hanya langsung nulis di sini aja teman-teman. Jadi nggak langsung angka gini bisa, tapi kita tampung dulu di sebuah variabel kayak gini. Misalkan umur Agus, misalkan tahun lahir Agus, misalkan gini ya, 1998. Nah, kita bisa nih masukin ke sini teman-teman. Kita bisa masukin variabelnya. Jadi nggak harus angka ininya teman-teman. Jadi bisa langsung angkanya, bisa langsung masukin variabelnya ke sini teman-teman, ke argumennya. Nah, udah nih ya.
sebentar. Nah, sekarang function expression. Nah, function expression itu apa teman-teman? Jadi kita nulis function terus nggak pakai nama, kita langsung biar beda, ini yang pertama ya, kita langsung masukin nih tahun lahirnya seperti biasa, return 2022 kurang tahun lahir, kan sama nih ya sama yang atas. Nah, bedanya apa nih? Bedanya karena disebut sebuah function expression teman-teman, kita tampung function ini di sebuah variabel. Jadi misalkan namanya hitung umur 2. Sama dengan. Nah, jadi gini teman-teman bedanya. Kalau function declaration dia langsung pakai keyword function, nama function, terus parameternya, terus body-nya. Kalau function expression kita bikin const, nama functionnya, kemudian keyword function, terus sisanya sama ya teman-teman. Wah, gitu. Kenapa disebut function expression? Karena pada dasarnya function ini adalah sebuah value teman-teman. Jadi ini expression yang ditampung di sebuah di sebuah variabel teman-teman. Coba kita misalkan Maman, kita coba pakainya pun sama teman-teman. Misal hitung umur 2. Dan kalau Maman misalkan tua ya dia, 1800 lah tahun lahirnya. Terus coba console log Maman. Sebentar. Nah, kita lihat nih umurnya si Maman udah menikah, tua banget nih. Wah, ternyata umur Maman 222 tahun teman-teman. Nah, sekarang ini bedanya apa nih? Dan enakan pakai mana? Kita bahas dulu enaknya pakai yang mana. Kalau masalah enak pakai yang mana, jujur saya lebih suka pakai ini teman-teman. Cuman kalau teman-teman lebih enak pakai yang ini, nggak apa-apa, silakan juga. Yang penting teman-teman tahu nih, ada beberapa cara untuk membuat sebuah function. Nah, kemudian bedanya di mana? Kalau yang beda terlihat mah ininya ya, cuman teman-teman nih, kan beda tuh cara bikinnya. Nah, perbedaan yang paling yang paling mencolok itu kita bisa pakai function atau panggil function itu sebelum functionnya kita tulis teman-teman. Jadi misalkan kan ini kita inisialisasi ya, kita deklarasikan di sini. Kemudian harusnya kita pakainya sesudah ini dibuat dong. Nah, kalau function declaration ini itu bisa dipakai di atasnya teman-teman. Nih, kalau nggak percaya, kita save, kita reload. Tuh, bisa ya. Bisa. Jadi kalau function declaration itu dia bisa kita pakai teman-teman sebelum dipanggil. Nah, ini ada hubungannya sama hosting teman-teman. Kita di sini. Bisa ya. Jadi hitung umur belum maksudnya dibuatnya di bawah sini, cuman kita udah bisa pakai di atasnya. Nah, ini nanti teman-teman akan belajar hosting teman-teman. Tapi nanti akan di video-video selanjutnya, video-video yang masih jauh. Nah, kalau function expression ini nggak bisa teman-teman. Nih ya, kalau nggak percaya nih, ini kita pindah. Terus kita di sini. Kita save. Nih ya, kita reload nih. Tuh, baca. Kalau function yang declaration teman-teman, yang hitung umur yang pertama, ini tetap muncul. Yang kedua nggak bisa, uncaught reference error, cannot access hitung umur 2 before initialization. Nah, berarti teman-teman nggak bisa nih pakai function yang teman-teman belum buat. Beda sama function declaration, teman-teman bisa pakai sebelum fungsinya dibuat teman-teman. Kan kalau ini teman-teman harus bikin dulu ya, harus di bawahnya gini. Jadi dibuat dulu baru dipakai atau dipanggil lah, sama aja ya. Nah, gitu teman-teman. Untuk cocoknya teman-teman pakai yang mana itu terserah teman-teman. Cuman kalau saya sih lebih suka pakai ini, dan di beberapa kasus juga ini kepake banget teman-teman yang function expression. Nah, begitu aja dulu. Coba teman-teman coba bikin kayak gini atau yang lain juga, hitung apa gitu, hitung
hitung luas bangunan atau luas apa, yang penting teman-teman coba dulu nih. Terus teman-teman kira-kira enaknya pakai yang mana nih teman-teman, apakah declaration atau function expression? Sebenarnya ada satu lagi itu arrow function, cuman kita bahas di video selanjutnya. Bye bye.